Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa di bagian terakhir ya kali ini untuk soal dan pembahasan persiapan PAT bagian yang keempat. Materinya ada dua, yaitu sudut dan statistika. Langsung saja kita lanjutkan untuk materi yang pertama tentang sudut dulu. Penyiku suatu sudut adalah 38. Pelurus ini ya, pelurus apa ini? Pelurus sudut tersebut adalah, kalau penyikunya 38 berarti pelurusnya ya tinggal kita tambahkan 90 lagi, atau 38 ditambah derajat ya, ditambah 90 derajat. Sama dengan, tidak ada. 128, nggak ada jawabannya ini. 128 derajat. Baru pertama sudah nggak ada jawabannya. Kita jawab aja sendiri di sini. 128 derajat. Dah gitu aja. Jadi penyiku suatu sudut 38, maka pelurusnya berapa? Ya tinggal kita tambah aja dengan 90. Kayak gitu ya. Ingat nomor 23. Nomor 24. Besar sudut ABC adalah ABC. Berarti yang ini ya. ABC. 3X dikurangi 35. Tapi kita harus tahu dulu ini X-nya berapa. Nah, ABC dan CBD itu kan saling berpelurus. Berarti jumlahnya dari besar ABC ditambah CBD itu harus 180 karena saling berpelurus. Berarti kalau saya tulis di sini ya, besar sudut ABC ditambah besar sudut CBD itu harus sama dengan 180 derajat karena berpelurus. Sedangkan besar sudut ABC di sini 3X dikurangi 35. 3X dikurangi 35 ditambah besar sudut CBD itu adalah X ditambah 15. Harus sama dengan, pakai derajat, harus sama dengan 180 derajat. Kita jumlahkan aja nih. 3X ditambah X berarti 4X. Negatif 35 ditambah 15 berarti negatif 20 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, berarti 4X sama dengan 180 derajat ditambah ya, karena di sini kurang, lawannya dikurangi adalah ditambah, sama dengan 200 derajat. Berarti X sama dengan 200 derajat dibagi 4 atau 50 derajat. Ingat, yang ketemu baru X-nya. Nih, kalau tidak hati-hati di pilihan ganda ada ini X sama dengan 50. Maaf agak rame ya ini ya, malam ini ternyata. Padahal ini sudah agak malam, sudah agak larut, tapi masih rame. Nah, yang ditanyakan adalah besar sudut ABC. ABC itu 3X dikurangi 35. Dengan X-nya ini ketemu 50. Berarti besar sudut ABC itu sama dengan 3X dikurangi 35 derajat. Atau 3 kali 50, karena X-nya 50 ya, 150 derajat dikurangi 35 derajat. Atau 115 derajat. Nah, kalau ini ada ini. Yang C. 115 derajat. Lanjut. Nomor 25. Besar sudut APE. APE yang mana? Ini. Yang diketahui cuma satu sudut ini. PHD atau DHP 63 derajat. Nah, 63 derajat di sini sehadap dengan BPE atau EPB. Dengan yang di sini. Ya, besar. Sudut apa ini? DHP itu sehadap dengan sudut BPE. Ingat, kalau sehadap berarti besarnya sama. Berarti kalau DHP itu 63, berarti besar sudut BPE juga 63 derajat. Karena sehadap ya. Nah, sekarang kalau kita lihat BPE dengan APE itu berpelurus. Berarti besar sudut
APE itu sama dengan 180 derajat dikurangi 63 derajat. Karena dia berpelurus dengan BPE. Atau sama dengan berapa? 180 dikurangi 63. Atau 117 derajat. B. Selesai. Kalau yang bagian sudut-sudut kayak gini biasanya lebih mudah. Lanjut. Ini menarik ini. Ada 2 garis sejajar tapi dipotongnya itu kayak zigzag gitu ya. Nilai X yang memenuhi posisi pada gambar di bawah ini adalah, padahal sebenarnya ini tidak terlalu sulit sih. Nilai X yang ada di bawah ini ya. Nah, kalau kita buat garis bantuan, bisa lurus nggak ya? Sepertinya tidak. Bentar, saya buat di sini aja. Kita lanjutkan garisnya ya. Bisa seperti ini. Atau ini aja. Ini aja garis di sini saya teruskan. Buat kayak gini. Nah, ini kan sama aja. Nah, kalau seperti ini ada 2 garis sejajar yang dipotong transversal. Nah, ini 150, di sini 70. Sekarang kalau di sini 150, ini kan pelurusnya, berarti di sini 30 derajat. Nah, sekarang perhatikan 30 derajat ketika saya tambahkan yang di sini pasti harus sama dengan yang ini. Kenapa? Karena itu adalah sudut luar segitiga. Ingat ya tadi di bagian yang keberapa tuh ya? Kedua kayaknya yang tentang segitiga. Yang ketiga tentang segitiga dan segi empat. Ini adalah sudut luar segitiga. Nah, ketika ini misalkan ini 30, di sini Y gitu ya. 30 ditambah Y harus sama dengan 70. Nah, berarti Y di sini sama dengan 70 derajat dikurangi 30 derajat atau 40 derajat. Nah, sekarang perhatikan sudut Y dengan sudut X itu hubungannya apa? Y dan X ini ternyata hubungannya adalah dalam berseberangan. Nah, kalau dalam perseberangan berarti besar sudut Y itu akan sama dengan X. Atau X juga sama dengan 40 derajat. Selesai. Udah kayak gitu. Nomor 26. Diingat-ingat lagi tentang, bisa dibuka ulang juga video tentang hubungan dari sudut-sudut yang terbentuk atau dari 2 garis sejajar yang dipotong transversal. Di situ ada dalam berseberangan, dalam sepihak, kemudian sehadap, ada juga luar berseberangan, dalam luar sepihak, kayak gitu. Kayak gitu diingat-ingat juga hubungannya. Lanjut. Nomor 27. Nilai X yang memenuhi posisi seperti gambar di bawah ini adalah X ya, ini ya. Yang ditanyakan di sini 2X, hati-hati. Nah, ini ada segitiga sama kaki. Ketika di sini 110 berarti ini pelurusnya ya. Berarti biar jadi 180 ditambah 70 derajat. Nah, karena ini segitiga sama kaki, yang di sini 70, di sini juga 70 derajat. Nah, wah ini nggak ada jawabannya lagi nih nanti, nggak apa-apa. Kemudian perhatikan 2X ini dengan yang ada di sini. Ini juga dalam berseberangan. Lagi. Dalam berseberangan berarti sama ya. 2X itu sama dengan 70. Berarti X-nya 70 dibagi 2 berapa? 35 derajat. Ini 70 malah ada, 35 nggak ada. Mungkin ini maksudnya 35 ya ini ya. 35 derajat gitu aja. Nah, ini yang ini. Hati-hati, ini sudah nemu 70 derajat, jangan langsung terburu-buru dijawab yang C gitu ya. Hati-hati yang ditanyakan X.
Lanjut, nomor 28. Ini sudah masuk ke materi statistika. Dari tabel berikut, peserta didik urutan ke-21 dari yang terpendek memiliki tinggi badan. Yang terpendek berarti dari yang 145 cm ya. Ke urutan ke-21. Ya udah kita urutkan. Berarti urutan 1 sampai 5. Kan sampai 5 ya ini ya. Ini ada di 145. Nah, yang sampai 146 itu ya kita tambahkan aja. Berarti urutan ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya sampai ke berapa? Ya ini kita tambahkan frekuensinya. Namanya frekuensi kumulatif. 5 ditambah 7 itu 12. Kemudian yang sampai urutan yang tingginya 147 itu urutan ke-13 sampai ke 12 tambah 6 berapa? 18. Kemudian selanjutnya 18 ditambah ditambah 11 29. Berarti ini urutan ke-19 sampai 29. Kemudian ditambah 10 lagi di urutan ke-39. Ini ditambah 6 ke 45. Nah, yang ditanyakan urutan ke-21 berarti masuk ke yang mana? Yang ini. Setelah 18 sebelum 29. Berarti yang ini ya. Berapa ini? 148 cm. Cukup mudah. Tinggal kita urutkan saja dari yang atas. Ditambah-tambahkan gitu ya. Lanjut. Perhatikan diagram berikut. Selisih antara pengunjung pada hari paling ramai dan paling sepi. Paling ramai berarti tentu saja frekuensinya paling tinggi. Ini ya. Kemudian paling sepi tentu saja yang frekuensinya paling rendah. Selisih ya tinggal kita kurangi. 345 dikurangi dengan 186. Kurangi aja. Berapa ini? 9. Ada 2 ini yang belakangnya 9. Kemudian 13 dikurangi 8, 5. Ini tinggal 2, 1, 159. Selesai. Tinggal dikurangi aja yang paling ramai dikurangi yang paling sepi. Berarti frekuensi yang tertinggi dikurangi frekuensi yang terendah. Lanjut. Apa ini? Belum muncul. Jika banyak siswa yang gemar bulu tangkis adalah 15 anak, maka banyak siswa yang gemar voli berapa anak? Nah, di sini volinya belum ketahuan berapa derajat. Nah, kalau satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat, berarti volinya itu adalah sisanya. Sisa dari 360 dikurangi yang bulu tangkis, dikurangi yang renang, catur, dan juga sepak bola. Nah, di sini sepak bola ada tanda siku-siku, berarti berapa derajat? 90 derajat. Nah, kita cari dulu yang voli itu berapa derajat. Voli, berarti 360 derajat dikurangi berapa aja nih? 135 derajat ditambah 45 derajat ditambah 18 derajat ditambah 90 derajat. Atau 360 derajat dikurangi ini 180, 270, 288 derajat atau 360 dikurangi 288 adalah 72 derajat. Volinya itu besar sudutnya adalah 72 derajat. Kalau penuh itu 360 derajat. Nah, di sini yang diketahui adalah bulu tangkis. Sebanyak 15 anak. Yang ditanyakan siswa yang gemar voli. Berarti voli sama dengan ini yang diketahui, sudut yang diketahui yaitu 72 derajat. Maaf, yang ditanyakan. Dibagi yang diketahui punyanya bulu tangkis yaitu 135 derajat dikali berapa banyak yang bulu tangkis ini? 15 anak. Kalau kita bagi dengan berapa ini ya? Dibagi dengan 5 dulu. Dibagi dengan 5, di sini dapat 3. Dibagi dengan 5, di sini dapat berapa? 2, 35, 7. Kemudian kita bisa bagi lagi dengan 3. Ini dapat 1 dibagi 3, 9 ya. 72 dibagi 9 berarti 8 anak. Selesai.
8 anak. Prinsipnya sama, yaitu yang ditanyakan dibagi yang diketahui dikali yang diketahui. Nah, ya. Itu tadi adalah 30 soal untuk prediksi untuk menghadapi penilaian akhir tahun. Semoga bisa digunakan sebagai bahan belajar. Jangan lupa juga menambah referensi yang lain. Silahkan cari-cari, bisa di buku, bisa di YouTube, ataupun di sumber-sumber yang lain. Nah, semoga sukses dalam menghadapi PAT besok. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran matematika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.